pujian ini dan saya undang semua berdiri. Haleluya, haleluya Yesus. Katakan ku menyembah. Amin. Haleluya Tuhan. Kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatan-Mu. Amin. Kekuatanku. Haleluya Yesus. Amin. Benar Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Katakan ku yakin. Amin. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau
lagi. Yesus, balas kasih-Mu. Yesus baik, baik buat saya. Lagi katakan Yesus baik, amin. Yesus baik, baik buat saya. Haleluya Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Haleluya. Ku tak dapat balas kasih-Mu. Yesus baik, baik buat saya. Lagi dari awal katakan Yesus baik. Nanti doa pembukaan kami minta kesediaan dari Ibu Tika. Nyata sampai malam hari ini kami ada itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari telah kami lalui Tuhan. Pada malam hari ini kami datang di kabah-Mu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, mari Engkau tuntun ibadah pertengahan minggu kami pada malam hari ini. Mulai dari awal pertengahan hingga berakhirnya hanya mau jadi dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan melayani pada malam hari ini Tuhan. Mulai dari pemimpin pujian Tuhan, pemain musik, LCD, bahkan terlebih hamba firman-Mu Tuhan sebentar. Biar semuanya tinggal di dalam urapan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mungkin ada jemaat yang masih dalam perjalanan Tuhan. Mari Engkau hentarkan langkah kaki mereka Tuhan, agar mereka boleh tiba di tempat ini. Sama-sama kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Malam hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita angkat satu pujiannya berkata, Yesusku luar biasa. Yesusku
kesempatan jika ada yang ingin bersaksi, kami persilakan. Kekuatan, kesehatan, itu semua karena anugerah dan kemurahan cinta kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita masih memuji Tuhan, kita angkat pujian dan berkata, Seka Sekayo. Kita masih tetap tinggal berdiri. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya, selidiki aku. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Lagi katakan, selidiki aku. Amin Tuhan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Amin. Haleluya. Tersembunyi bagimu telah kulihat
Haleluya Tuhan. Oh Yesus. Amin Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan. Haleluya Yesus. Nilai hidupku tak ada yang tersembunyi bagimu, katakan haleluya. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dari Bapak Jufri. Haleluya Yesus. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku setia. Benar Bapa di dalam surga, biarlah Engkau selidiki setiap hati pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Biar kami berubah terus dalam kehidupan kami, pembaruan budi kami Tuhan. Biar kami tetap melekat hanya kepadamu Tuhan, tidak mencari perkenanan manusia, tetapi kami mencari perkenanan-Mu Tuhan. Karena itulah kehidupan kami terpanggil hanya untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Malam hari ini Tuhan kami sudah memuji menyembah Kau Tuhan. Kini tiba kami akan mendengarkan sebagian sabda firman-Mu Tuhan. Pakai urapi hamba-Mu yang Kau sudah siapkan pada malam hari ini. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Pakai bibir, lidah, hati, pikirannya Tuhan. Biar benar-benar kebenaran firman ini datang daripada-Mu Tuhan. Bukan dia pakai kepandaiannya Tuhan. Bukan dia pakai dengan pengertiannya Tuhan. Tetapi semua karena Roh Kudus yang berbicara di dalam kehidupan hamba-Mu untuk menyampaikan semua isi hati-Mu Tuhan. Biar kami semua tidak ada lagi dosa yang kami pegang Tuhan, tetapi kami semua boleh berubah di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman ini jadi kekuatan dalam kehidupan kami. Firman-Mu itu boleh merubah hidup kami. Biar kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Kami akan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan kami serahkan kepada Ibu Gembala. Haleluya. Puji Tuhan, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini seberapa banyak kita yang datang beribadah di tengah minggu ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih beri kita waktu dan kesempatan pada malam hari ini. Puji Tuhan, walaupun ada banyak di sekeliling yang membuat kita seakan-akan tidak fokus, tapi kita berusaha
Biarlah kebenaran firman Tuhan malam hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita baca Alkitab kita, firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Untuk menghormati firman Tuhan, kita berdiri dan kita akan baca ayat ini secara bersama-sama. Yesaya 40 ayat yang ke-31. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya akan berbicara, kita sama-sama belajar tentang Raja Wali. Kebenaran firman Tuhan malam hari ini saya beri judul Belajar dari Raja Wali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya membaca di Google burung kelebihan atau keunggulan dari burung Raja Wali ini sangat luar biasa, saudara. Raja Wali ini atau burung Raja Wali ini terkenal sebagai penguasa langit, ya, burung pemberani, ya, penglihatan yang sangat tajam, kemampuan terbang tinggi, menembus badai tanah, kekuatan fisik yang tangguh, ya, itu kelebihan atau keunggulan dari burung Raja Wali. Kenapa di Alkitab khususnya di ayat ini diumpamakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia dapat kekuatan baru. Nah, kekuatan baru yang dia dapat bagaikan burung Raja Wali yang terbang, naik dengan kekuatan sayapnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Raja Wali adalah burung yang sering dipakai dalam Alkitab sebagai gambaran kekuatan, sebagai gambaran ketajaman dari dalam penglihatannya. Saudara, Raja Wali itu dia kalau dia terbang, nyandak pernah cuma di atas rumah, nyandak pernah di rendah, selalu dia menerjang badai tinggi, ya. Sekalipun badai yang sangat kuat, sekalipun badai yang sangat menakutkan, tidak membuat burung Raja Wali ini takut, tidak membuat burung Raja Wali ini bersembunyi, tapi dia malah terbang tinggi melawan badai itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya Tuhan ingin kita belajar dari kehidupan Raja Wali ini, ya, supaya iman kita bertumbuh dan hidup menjadi pemenang. Yang pertama kita akan melihat Raja Wali terbang tinggi. Di dalam Kolose 3 ayat yang kedua, sana firman Tuhan katakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa burung Raja Wali dia tidak mau terbang rendah-rendah, selalu dia mau di ketinggian berapa ribu kaki saya tidak tahu, saudara. Dia mau melawan badai, dia mau di tinggi, pokoknya tidak ada burung dapat terbang, dia yang paling tinggi, saudara. Kalau kita melihat di dalam kehidupan sebagai orang percaya, banyak kali kita manusia memikirkan hal-hal yang ada di bumi ini, tidak memikirkan hal yang di atas, tidak memikirkan hal kerajaan surga yang adalah jaminan bagi orang percaya. Ya saudara yang kekasih, sehingga firman Tuhan seringkali datang dalam kehidupan saya dan saudara,
Jangan hidup hanya mengejar perkara dunia. Miliki pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Ya. Memang hal-hal duniawi, kepentingan-kepentingan duniawi, kebutuhan-kebutuhan kita di dunia ini sangat dibutuhkan dalam hidup kita sehari-hari. Tetapi Tuhan inginkan bahwa kita jangan hanya memikirkan hal-hal duniawi, tapi kita memikirkan hal di atas yang Tuhan sudah janjikan bagi setiap orang percaya yang mau sungguh-sungguh kepadanya. Saudara, di dunia banyak masalah, banyak pergumulan, tetapi Tuhan mau kita melihat, memandang Tuhan dari sudut iman kita kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, jangan, memang saudara secara daging berat orang akan lakukan itu. Untuk berusaha memikirkan hal surgawi, melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita secara daging ini berat. Tapi Tuhan mau kita jangan terlalu banyak memikirkan perkara-perkara duniawi saja. Pikirkanlah Tuhan yang ada di tempat yang maha tinggi, yang senantiasa melihat keberadaan kita, melihat tindak tanduk kita, melihat apa yang kita lakukan di bumi ini, saudara. Seperti Raja Wali tadi, dia mau cuma di bawah, direndah-rendah kalau mau terbang, tapi dia menukik, dia melambung tinggi di atas angkasa. Kehidupan kita orang percaya, Tuhan mau kita harus memikirkan hal-hal yang di atas, yang surgawi, yang bersifat kekekalan, tidak fana, tidak hanya sementara. Orang di dunia ini cuma sementara. Harta benda, orang-orang yang kita kasihi, itu hanya titipan Tuhan. Ada satu kali waktu kita akan kehilangan semuanya itu, kita akan kembali kepada Bapa di surga. Saudara yang kekasih, selanjutnya kita melihat di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua dan 3. Kita melihat yang kedua, Raja Wali berani menghadapi badai. Mazmur 46 ayat 2 dan 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang kedua kita lihat Raja Wali itu berani menghadapi badai. Mazmur 46 tadi dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Ayat selanjutnya dikatakan sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ketika badai datang, banyak burung yang bukan burung Raja Wali, mereka cari perlindungan. Mereka bersembunyi di bukit-bukit batu, mereka bersembunyi di pohon-pohon besar, supaya mereka tidak menghadapi badai itu. Tetapi kita melihat di sini Raja Wali, burung Raja Wali, badai, angin kencang, ya, membuat dia akan lebih terbang tinggi lagi. Dia pikir angin badai itu adalah tantangan dalam kehidupannya, sehingga tidak membuat dia bersembunyi di gunung-gunung, tidak membuat dia bersembunyi di bukit-bukit batu, tidak membuat dia bersembunyi di pohon-pohon besar,
Tetapi di saat angin badai, Raja Wali akan tembus melewati badai angin itu. Saudara yang kekasih, masalah, pergumulan, sakit, penyakit dalam kehidupan kita bukan untuk menghancurkan iman percaya kita. Pergumulan, siapa yang tidak ada pergumulan? Siapa yang tidak ada masalah? Masing-masing kita mempunyai pergumulan masalah yang berbeda-beda. Tetapi apa saudara? Tuhan memakai masalah, pergumulan, sakit, penyakit itu untuk menaikkan iman kita kepada Tuhan. Apakah kita mampu menghadapi badai itu? Apakah kita mampu menghadapi pergumulan itu? Atau kita seperti burung-burung selain burung Raja Wali yang hanya bersembunyi di bukit-bukit batu, di gunung-gunung, di pohon-pohon besar untuk menghindar dari badai. Tapi Tuhan mau masalah, pergumulan, sakit, penyakit yang kita hadapi, Tuhan memakai menjadi badai di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Apakah kita mampu menghadapi itu atau tidak, saudara? Kadangkala kalau iman kita tidak kuat, kalau iman kita tidak kokoh, pergumulan sedikit langsung lari. Masalah sedikit langsung meninggalkan Tuhan. Badai sedikit langsung menyalahkan Tuhan. Imannya tidak kokoh di dalam Tuhan. Saudara, kita sebagai orang percaya yang sudah mengetahui, sudah tahu firman Tuhan, di saat badai pergumulan datang, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan untuk menghadapi badai itu. Jangan jalan sendiri, saudara. Kalau kita jalan sendiri, otomatis orang yang tidak mampu. Kalau kita hadapi sendiri pergumulan kita, otomatis kita tidak akan kuat. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Roh Kudus menguatkan kita, Roh Kudus menuntun langkah kita, sehingga pergumulan apa boleh datang, masalah apapun boleh datang, sakit penyakit datang dalam hidup kita, kita akan tetap kuat, kokoh, terbang tinggi menghadapi badai itu. Amin, saudara. Di hari-hari ini kita perlu menjadi seperti burung Raja Wali. Harus kuat, harus kokoh iman kita dalam mengiring Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Selanjutnya kita akan melihat Raja Wali mengalami pembaharuan. Ya. Mazmur 103 ayat yang kelima. Mazmur 103 ayat yang kelima. Sehingga Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saya garis bawahi di sini, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Raja Wali, saudara, mengalami proses pembaharuan. Ya, bulu-bulunya akan, agar tetap dia kuat terbang, akan mengalami pembaharuan. Ada waktunya rontok dan dia bertumbuh bulu yang baru, sehingga dengan bulu yang dia miliki, dia bisa terbang tinggi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kehidupan kita orang percaya, setiap hari, setiap waktu harus dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Ya. Jangan kita hanya merasa, oh, torang so tahu kuat firman, torang so tahu Tuhan bilang kita harus lakukan ini, kita sudah lakukan. Tetapi setiap hari kita dibaharui, hari demi hari dibaharui. Sehingga apa, saudara? Kalau iman percaya kita tetap
di-charge seperti HP, ya, maka akan terus menyala roh yang ada di dalam kehidupan kita. Maka kalau orang sudah tidak dengar firman, kita sudah tidak rajin dekat dengan Tuhan, maka kita tidak akan dapat dibaharui lagi. Tetapi otak kita sendiri yang akan berjalan dengan pikiran kita. Tapi kalau kita selalu dibaharui dengan firman Tuhan, maka kehidupan kita akan terus menjadi kuat di dalam Tuhan. Sama dengan HP, saudara, seperti saya katakan tadi. Kalau sudah waktunya dia semua lowbat, semua habis baterai, kontorannya tidak charge, maka HP itu akan mati. Kalau HP mati, sudah tidak bisa berkomunikasi, sudah tidak bisa menghubungi relasi, pokoknya sudah tidak bisa digunakan. Tetapi kalau dia di-charge, baterainya bertambah, dibaharui lagi, di-reset lagi, dia akan seperti baru, HP-nya tidak lalut-lalut. Sehingga apa yang kita butuhkan lewat HP ini, kita bisa dapatkan dengan baik. Demikian dengan pengiringan kita kepada Tuhan, selalu baharui, selalu bertambah di dalam Tuhan. Seakan-akan kita rasa berkata kepada Tuhan, Tuhan saya belum puas, sehingga kita akan merasa lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Kita akan merasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lapar dan haus, maka kita akan mencari hal yang memuaskan jiwa rohani kita. Memuaskan jiwa rohani kita, kita tidak perlu pergi di mall. Tidak perlu orang mau pergi pasiar, mau pergi di pantai-pantai. Memuaskan hasrat hati ini dengan kita ada di hadirat Tuhan. Membaca, merenungkan firman Tuhan, ada hubungan lewat doa kita dengan Tuhan. Saudara yang kekasih, Tuhan ingin memperbaharui hidup kita. Kita tinggalkan manusia lama, tinggalkan dosa-dosa yang menyakiti hati Tuhan. Izinkan Tuhan membentuk karakter kita dengan proses pembaharuan hidup kita. Ya. Tuhan proses orang untuk naik kelas harus hadapi ujian. Kelas 1 mau naik kelas 2, sebelum kenaikan kelas ikut ujian, ulangan kenaikan kelas. Kalau dia sukses, dia berhasil mengikuti ujian ulangan, dia akan naik kelas 2. Sampai kelas 2 untuk mengakhiri pelajaran atau mau naik kelas 3, dia harus ikut ujian. Tidak cuma sekolah, bulan Juli sama naik kelas 3, tidak seperti itu, harus ujian dulu. Demikian dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada proses pembaharuan yang menyakitkan daging ini yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup saya dan saudara untuk membawa kita pada kekuatan yang baru, untuk membawa kita kepada iman kita bertambah di dalam Tuhan. Saudara yang kekasih, yang berikut, Raja Wali melatih anaknya terbang. Ulangan 32 ayat 11. Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Saudara, itu Raja Wali, dia nyendak kasih biar DP anak badiang di sarang, tapi dia angkat tinggi DP anak, serta so tinggi dia lepas. Dia kasih ciri DP anak dan dia akan melihat anaknya akan belajar mengepak sayapnya. Lama kelamaan anaknya akan bisa terbang seperti induk
Raja Wali. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kadangkala kita terlalu nyaman atau terlalu senang berdiam di sarang kita, di zona yang nyaman. Kita tidak mau berusaha bangkit, kita tidak mau berusaha maju sehingga iman kita, sehingga kehidupan rohani kita bisa terbang, kita bisa dewasa iman kita bagaikan anak Raja Wali. Orang berpikir, oh iya, biar juga kita so aman-aman ini, ekonomi aman, kesehatan aman, rumah tangga aman. Jangan orang santai di zona aman ini, saudara yang kekasih. Tapi mari kita mau keluar dari zona aman. Kita mau belajar. Maju. Maju walaupun kadangkala kita terjatuh, kita bangkit lagi. Kadangkala seperti seorang anak kecil, bayi yang baru belajar berjalan. Nyandak rupa perisil, nyandak langsung berjalan, tahu berjalan, saudara. Tapi waktu 1-2 langkah dia jatuh, 1-2-3 langkah dia jatuh, dia berdiri lagi. Sampai dia bisa berjalan seperti anak-anak lain. Demikian dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Sekali lagi, jangan kita terlalu nyaman di zona aman. Keluar dari zona nyamanmu, belajar maju, melewati badai-badai hidup ini, melewati jatuh bangunnya proses yang diizinkan Tuhan, supaya kita boleh menjadi anak Tuhan yang kokoh, anak Tuhan yang dewasa, yang tidak gampang maraju, yang tidak gampang jatuh, yang tidak gampang mundur oleh keadaan dunia ini. Saudara yang kekasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Malam hari ini kita boleh belajar secara apa, saudara, masa orang mau belajar Pak binatang. Tetapi ini yang ilustrasi atau perumpamaan yang kita bisa lihat, yang Tuhan sampaikan bagi saya dan saudara. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan dengan setia, Tuhan akan beri kekuatan baru bagaikan burung Raja Wali. Saudara, burung Raja Wali terbang tinggi bersama Tuhan. Belajar dari burung Raja Wali ini, berani menghadapi badai, mengalami pembaharuan proses hidup untuk maju dalam Tuhan. Ya, terlebih kita merelakan hati kita untuk diproses, dilatih bagaikan anak Raja Wali yang dibawa oleh induknya terbang tinggi dan dia lepaskan untuk melatih anaknya. Badai hidup, pergumulan, sakit penyakit melatih kita untuk kita mampu menghadapi, untuk kita mampu berdiri di dalam Tuhan, untuk kita mampu kokoh di dalam Tuhan. Kita kembali kepada ayat pokok kita tadi dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ya, mendapat kekuatan baru bagai burung Raja Wali. Saudara yang kekasih, malam hari ini Tuhan mau mengangkat kita. Yang lemah Tuhan mau kita menjadi kuat. Ya. Yang putus asa Tuhan mau kita menjadi penuh ada pengharapan. Yang jatuh Tuhan mau kita bangkit kembali. Supaya di tengah dunia ini, situasi dunia ini kadangkala membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau kita bangkit bersama dengan Tuhan,
maju bersama dengan Tuhan, kita akan cakap melakukan setiap perkara-perkara yang bagi manusia yang tidak mengenal Allah itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada satu perkara yang mustahil. Saudara yang kekasih, besok kita akan beribadah memperingati kenaikan Yesus ke surga. Yesus naik ke surga bukan cuma pergi begitu, menyediakan tempat buat saya dan saudara. Dan sekali lagi Yesus terangkat ke surga, dia tidak meninggalkan murid-muridnya, bahkan kita orang percaya hidup sendirian di dunia ini. Tapi dia kirimkan Roh Kudus yang akan menghibur kita, Roh Kudus yang akan menuntun langkah kita, Roh Kudus yang mampu memberikan kita kemenangan di saat kita menghadapi badai kehidupan kita. Puji Tuhan, malam hari ini kita mau kuat seperti Raja Wali melewati badai hidup. Kita mau kuat seperti Raja Wali menghadapi tantangan hidup, agar supaya kita tidak menjadi orang-orang yang lemah, yang tidak berdaya, tetapi kita akan menjadi orang yang kokoh, yang kuat, karena Yesus beserta dengan saya dan saudara. Puji Tuhan. Ada lagu mengatakan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Tuhan adalah kekuatanku, dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia. Amin. Kita berdiri semua. Tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia biarlah Tuhan menjadi kekuatan kita. Dengan Allah kita bisa terbang tinggi. Ada sumber kekuatan bagi kita. Bukan terbang tinggi bagai amen, haleluya, melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya, biar bumi bergoncang, dari awal dari kamu jadi Tuhan adalah kekuatan. Biarlah Tuhan menjadi kekuatan kita. Biar Kau menjadi harapan kita. Bagaikan Rasul Paulus berkata, aku berlari-lari untuk mencapai garis akhir. Tidak aku mendapat bagian yang telah ditentukan bagi saya. Bukan tinggi bagai Raja Wali, tinggi dalam kemuliaan-Nya, biar bumi bergoncang.
kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah melawati kehidupan kami untuk tetap kuat bagaikan burung Raja Wali. Sekalipun melewati badai, dia semakin hari semakin tinggi untuk melewati badai yang dia lalui. Demikianlah kehidupan kami Tuhan. Biar kami tetap kuat, tetap teguh Tuhan untuk melewati pergumulan kami. Kami tetap kuat, bahkan kami tetap setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman menjadi kekuatan bagi kami. Boleh memotivasi hidup kami untuk lebih sungguh dan setia kepada-Mu. Terus berpengharapan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata lewat firman-Mu. Tapi biarlah Roh Kudus selalu memeteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Dan Tuhan terus pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat kemanapun hamba pergi berada. Ada kekuatan yang baru daripada-Mu. Ada pemakaian Allah yang luar biasa untuk hamba-Mu melayani kemana hamba-Mu pergi berada. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini setelah kami dengar firman, kami akan berikan korban persembahan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Ada surga mulia. Kemuliaan, aku tempat tidak ada surga mulia, ada surga mulia, ada surga mulia, satu tempat tidak ada surga mulia, ada surga mulia. Ada surga mulia, satu tempat indah. Ada surga mulia. Puji Tuhan, semakin tinggi kita terbang, semakin banyak pengalaman-pengalaman yang indah. Semakin tinggi tingkat rohani kita, semakin banyak pengalaman-pengalaman mujizat yang kita bisa lihat, mujizat yang kita dapat rasakan ketika iman rohani kita, tingkatan rohani kita semakin tinggi. Tapi jangan lupa banyak badai, tetapi makin banyak kita, makin tinggi kita, makin banyak pengalaman yang kita rasakan. Nah puji Tuhan, besok ibadah kenaikan Yesus dan ibadah kita tetap jam 8 dimulai. Nah, puji Tuhan, memberkati kita berdiri semua. Yesus selamanya, Yesus harapan segala kemuliaan, segala hormat bagi Tuhan. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Pujian penyembahan kami berbau harum di depan hadirat-Mu Tuhan. Pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan, sehingga Engkau turut memberkati kami yang beribadah pada malam hari Tuhan. Bahkan ketika kami sudah mendengar firman Tuhan, mengajar kami untuk semakin tinggi mencapai kehidupan rohani yang tinggi Tuhan. Namun Tuhan tidak sedikit tantangan, kami akan menghadapi badai dan gelombang Tuhan. Tapi kami akan percaya kekuatan yang bersumber daripada Allah akan memberikan kami pembaharuan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Berkati hamba yang sudah melayani kami dengan firman-Mu Tuhan. Sehat-sehatkan bahkan pakai hamba yang sudah melayani kami dengan firman-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu buat seluruh jemaat yang hadir pada malam ini. Berkati usaha mata pencarian mereka, sumber-sumber nafkah mereka diberkati. Bahkan kami berdoa kepada-Mu Tuhan, kuatkan mereka, sehatkan umat yang hadir pada malam hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan buat ibadah kami besok Tuhan, buat ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, gerakan seluruh umat, seluruh jemaat Elasa untuk datang beribadah menyembah Kau Tuhan. Biarlah tidak ada di antara umat-Mu yang berdiam diri bermasa bodoh acuh tak acuh Tuhan, tapi seluruh jemaat Elasa boleh datang beribadah menyembah Kau Tuhan. Tanamkan kerinduan Kau dalam kehidupan jemaat Elasa untuk datang beribadah menyembah Kau besok Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan, segala kemuliaan, segala hormat bagi Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan telah memberikan persembahan berkati sudah janji firman-Mu Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada pada malam hari ini mengakhiri ibadah kami, ibadah tengah minggu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat-jemaat Tuhan akan kembali ke rumah masing-masing serta tibakan di rumah dengan selamat. Segala kemuliaan, segala hormat bagi-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada pada malam hari ini mengakhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kiranya berkat rahmat damai dan sejahtera daripada Allah, persekutuan daripada Roh Kudus, turun di atas kehidupan kita, menjaga kita, melihara kita, bahkan memberkati kita dari malam hari sampai Kristus datang pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri pada malam hari ini. Haleluya. Bapak Ibu dia kalau di sekeliling ada sampah, tolong angkat, buang di tempat sampah supaya besok pagi so bersih.